Luis Nani sungguh berada di tempat dan waktu yang tidak tepat. Berasal dari negara yang sama dan akademi yang sama, mengikuti jejak karir yang sama, memecahkan rekor-rekor yang sama di beberapa klub yang sama, dengan pelatih yang sama. Bahkan ia berteman dekat dengannya dan hidup bersama selama bertahun-tahun. Tak pelak kemudian klaim tersebut mulai muncul. Ya, Nani adalah the next CR7. Namun entah mengapa, setiap pemain dengan klaim serupa lebih banyak gagal dalam perjalanan karir ini. Sebut saja Robinho the next Pele, atau Bojan Krkić the next Messi, dan masih banyak lagi. Tentu saja setelah semua perbandingan dan tekanan yang ia dapatkan, tidak akan membuat Nani terkalahkan. Ia hanyalah seorang pria yang berdiri di bawah bayang seorang raksasa. Itulah yang terjadi padanya. Saya ingat ketika mendapat informasi tentang dia yang mengatakan bahwa dia percaya jika dia bisa menjadi lebih baik dari Ronaldo, bahwa tujuannya adalah untuk menjadi pemain terbaik dunia. Namun saat ia memasuki masa jayanya, itu adalah cerita yang berbeda. Sekarang mereka menulisnya tentang seorang pemain yang terlupakan. Di mata para penggemar Manchester United dan pelatih Sir Alex Ferguson, Nani tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Dia hanya berusaha membuktikan jika dia bukan Ronaldo. Dan dengan kisahnya yang seperti itu, semakin menyedihkan bahwa dia tidak pernah diberi kesempatan yang layak untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya. Terlepas dari itu, saya akan mencoba untuk menceritakannya. Selamat menonton. Seperti yang pernah dia katakan, ya, semuanya berawal karena kami kelaparan. Dia berbagi satu kamar dengan ibu dan 8 saudaranya. Seluruh rumah penuh dengan tikus dan tokek. Mereka hampir tidak punya makanan. Dia hampir tidak punya pakaian. Dan jika dia meninggalkan rumah, dia akan bertemu dengan lebih banyak kesengsaraan. Saya pernah mendengar dia berkata, biasanya orang-orang mendengar ambulans dan memeriksa untuk melihat bantuan apa yang diberikan. Namun di lingkungan yang sulit, hal itu tidak pernah terjadi. Ketika saya mendengar ambulans, saya melarikan diri. Saya takut dengan apa yang saya lihat. Jika 8 saudara tidak cukup, Nani sebenarnya memiliki 16 saudara secara keseluruhan. Ayahnya memiliki 8 anak lagi yang tinggal di Cape Verde. Tetapi suatu hari dia pergi untuk mengecek mereka dan dia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, kakaknya menggantikan posisinya untuk menjaga keamanan Nani. Tapi tetap saja dia tidak pernah berhasil mengendalikan sepenuhnya. Mulai dari mencuri sepeda, hingga berkeliling dengan mobil yang dicuri oleh teman-temannya. Sulit untuk menjauhi masalah di tempat seperti itu. Suatu hari, kakaknya mengatakan kepadanya bahwa dia tahu di mana mereka bisa mendapatkan makanan gratis. Dia mengatakan bahwa di sisi lain kota, orang-orang hanya memberi makanan jika kamu memintanya. Nani terkejut dan mengikutinya. Setelah menemukan Pizza Hut, mereka memohon kepada kasir untuk meminta sepotong pizza. Sang kasir mengatakan jika dia tidak bisa memberinya. Tetapi kemudian Nani keluar dengan membawa 1 pizza penuh. Mereka sangat senang. Nani bahkan berkata, saya masih bisa merasakan pizza itu hingga hari ini. Hanya mereka yang pernah merasakan kelaparan yang sesungguhnya yang akan mengerti. Namun bukan hanya itu saja yang terjadi. Wanita tersebut dalam mengusahakan agar saudara laki-laki Nani dapat mengikuti uji coba di Sporting. Namun ternyata ia membutuhkan waktu 1 bulan untuk dapat hadir di sana. Nani merasa sangat marah. Bagaimana mungkin ia menyia-nyiakan kesempatan seperti ini? Namun yang tidak ia sadari bahwa itu bukanlah kemauan kakaknya. Ia hanya terlalu sibuk mengurus Nani sehingga tidak bisa mengikuti mimpinya sendiri. Terlepas dari itu, tidak lama kemudian, Nani mendapatkan kesempatannya sendiri. Sahabatnya yang bernama Sabino
berjalan melewatinya dan berkata, "Hei, kita akan mengikuti uji coba di klub ini. Kau mau ikut?" Nani bergegas pulang ke rumah untuk mencari pakaian. Tidak ada yang cocok. Jadi dalam keadaan putus asa, dia mengenakan kaos, celana jeans, dan sepatu kulit seperti yang biasa kalian pakai untuk nongkrong, lalu mencari teman-temannya. Ternyata mereka sudah naik kereta api, tapi Nani tidak bisa membeli tiketnya. Jadi dia malah berlari 3 mil jarak menuju stadion. Meskipun di luar sedang hujan dan ketika dia tiba, semua orang mengejeknya. Apa yang dikenakan orang ini? Namun begitu mereka mulai bermain, mereka semua kagum dengan kemampuan Nani, sehingga pelatih bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Nani menjawab, "Saya berlari." Saat dia mendengar hal ini, dia memberikan sebuah kontrak sementara, memintanya untuk menandatanganinya, dan mengatakan kepadanya, "Kembalilah besok, saya akan memberimu kostum yang lebih baik." Dan kemudian Nani telah berada di Real Massama. Saat itulah ibunya pergi ke Belanda, meninggalkan mereka sekali lagi. Selama bertahun-tahun, Nani bangun setiap jam 7 pagi untuk berlari, selalu dengan perut kosong. Ketika ia tidak berada di Massama, ia bermain di turnamen sepak bola jalanan. Suatu ketika ia bermain di Bairro 6 de Mayo, dan ada polisi di mana-mana. Mereka tiba-tiba mulai menggerebek rumah-rumah saat pertandingan dimulai. Seluruh tim ketakutan. Saat jeda turun minum, mereka kalah 9-2. Namun kemudian pelatih mengatakan kepada mereka, "Tidak ada yang penting di luar lapangan. Lepaskanlah segala kekhawatiran dan fokuslah pada bola." Dan permainan pun dimulai. Entah dari mana, bahkan para pendukung tuan rumah pun ikut mendukung mereka. Di akhir pertandingan skor menjadi 16-12. Ketika Nani berjalan keluar lapangan, seorang gadis memberikan sebuah kertas kepadanya. Ia berpikir, "Apa yang harus saya lakukan dengan ini?" Dan pelatihnya berkata, "Tanda tanganilah. Suatu hari nanti tanda tangan itu akan bernilai jutaan." Tapi sayangnya ia salah. Ia telah menandatangani dengan nama aslinya, Louis. Tidak lama kemudian klub-klub besar datang mengetuk pintunya. Namun segalanya menjadi rumit. Benfica mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengirim pemandu bakat untuk mengawasinya. Tetapi dia tidak pernah muncul. Jadi Nani bergabung dengan Sporting. Tetapi kemudian Benfica kembali memintanya untuk bergabung juga. Dan tiba-tiba dia bermain di kedua klub tersebut pada saat yang sama. Dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu kepada siapapun. Saat itulah temannya, Sabino, yang juga bermain di Sporting, memperkenalkannya kepada para pemain yang lebih tua. Salah satu dari mereka mendengar bahwa Nani dapat melakukan salto dan terus menggodanya untuk melakukannya. Dan meskipun sangat malu, Nani melakukannya dan mereka pun berteman. Dan anak yang lebih tua selalu membantunya kapanpun dia membutuhkan. Anak itu adalah Cristiano Ronaldo. Akhirnya, Nani diberhentikan oleh klub. Ronaldo menunggunya di koridor ketika ia mendapatkan kabar tersebut. Ia langsung berteriak kepada semua orang bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, bahwa Nani setidaknya merupakan pemain 5 besar di seluruh akademi. Dan meskipun pada awalnya mereka tidak mendengarkan, tak lama kemudian mereka mengubah keputusan mereka dan memanggil Nani. Namun kali ini ia harus memilih antara Benfica atau Sporting. Dan karena teman-temannya semua ada di Sporting, ia mengambil risiko dan memilih klub yang telah menolaknya. Untungnya hal itu membuahkan hasil. Namun, setahun kemudian semuanya berbeda. Ronaldo telah bergabung dengan Manchester United dengan harga 15 juta euro. Remaja termahal dalam sejarah Premier League. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan posisinya. Sehingga Nani bahkan mendapat kontrak pertamanya dan bergabung dengan tim utama setahun kemudian. Bahkan sebelum ia memainkan laga perdananya, ia telah ditugaskan untuk menggantikan posisi yang tak tergantikan itu. Dengan sedikit uang pertamanya, Nani membeli tiket pesawat ke Cape Verde dan pergi mencari ayahnya.
Dia mengira dia akan menemukan seorang pria yang telah meninggalkannya. Namun ternyata yang dia temukan adalah seorang pria yang merindukan keluarganya. Ternyata ayahnya telah terjebak di Cape Verde selama bertahun-tahun setelah dia mengalami masalah dengan visanya. Ya, setidaknya Nani menemukannya lagi. Dalam 2 musim bersama Sporting, statistiknya tidak terlalu bagus. Ia berjuang keras secara fisik, dan kini bermain melawan tim-tim besar. Dia bahkan diajak karena tidak mampu mengangkat beban 20 kilo di gym. Mereka bertanya kepadanya, apa yang mereka berikan padamu? Namun kemudian, dengan latihan dan nutrisi yang tepat, dia tumbuh dengan cepat sehingga tak lama kemudian dia mampu mengangkat beban lebih banyak daripada sebagian besar pemain lain. Dan kemudian bermain dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat di tahun pertamanya, Sporting finish di posisi kedua di Liga, yang lebih baik dari posisi yang mereka raih di era Ronaldo dan Quaresma. Dan pada musim keduanya, Nani semakin membaik. Ia tidak hanya meningkatkan jumlah golnya dan tidak hanya membuat Sporting berada di posisi kedua di Liga, namun ia juga membawa mereka meraih trofi utama pertama mereka dalam 5 tahun terakhir, dengan menjuarai Piala Portugal. Pada masa ini pula ia berselisih dengan agennya dan mendapatkan agen baru, yang tidak lain adalah Jorge Mendes. Jelas bahwa pada saat itu klub-klub papan atas memiliki kesan bahwa pemain sayap muda berbakat yang keluar dari Sporting akan menjadi tambang emas. Mendes mendatangi Nani dengan 5 pilihan: Chelsea, Juventus, Bayern, Real Madrid, dan Manchester United. Kemudian dia menunjuk Manchester United dan mengatakan kepadanya, "Di sini semua orang akan membantumu. Kamu memiliki Queiroz sebagai pelatih kedua. Ronaldo juga ada di sana. Dan Sir Alex melihatmu sebagai pemain hebat berikutnya." Sehingga Nani naik penerbangan pertamanya ke Manchester. 25,5 juta euro dibayarkan kepada Sporting. 10 juta euro lebih banyak daripada yang dibayarkan untuk Ronaldo sendiri dalam 2 tahun sebelumnya. Ketika Nani tiba, ia bahkan tidak perlu mencari hotel. Ronaldo berkata kepadanya, "Lupakan saja, kamu akan tinggal bersamaku." Dan begitulah yang terjadi. Nani memiliki segalanya untuk meraih kesuksesan besar. Dan ketika ia mencetak gol perdananya melalui sebuah tendangan geledek yang mirip dengan Ronaldo, dari jarak 35 yard yang diikuti dengan selebrasi salto yang ikonik, para penggemar langsung jatuh hati. Dia memang sedikit kesulitan untuk menemukan tempatnya. Harus berbagi waktu bermain dengan Ronaldo, Rooney, Tevez, dan Zaha. Namun dia tetap saja muncul ketika dia sangat dibutuhkan. Mencetak gol saat melawan Liverpool, memberikan assist 2 kali saat melawan Roma, menampilkan performa gemilang saat melawan Arsenal dengan mencetak 2 gol dan 2 assist, serta membuat frustasi seluruh anggota tim dengan berkeliling lapangan sambil menyulap bola di antara lutut dan kepalanya. Dilanggar dengan keras, dan kemudian disebut tidak sopan oleh Wenger. Namun di atas semua itu, hal yang paling mengesankan dari semuanya terjadi di final Liga Champions. Setelah Ronaldo gagal dalam adu penalti, Nani, pemain berusia 21 tahun, dipanggil untuk mengeksekusi penalti yang seharusnya dapat membuat Manchester United pulang. Namun ia justru mencetak gol di saat Terry dan Anelka gagal mengeksekusi. Nani dinobatkan sebagai juara Eropa dan pahlawan Manchester United, mengalahkan Cristiano Ronaldo yang hebat. Namun bagaimanapun juga, Cristiano yang hebat baginya hanyalah teman serumahnya, anak yang ia temui di Lisbon. Namun pada saat itu surat kabar telah memberitakan dengan sangat keras tentang rivalitas di antara mereka. Tetapi menurut Nani, mereka hanya menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Yang terpenting hanyalah kemenangan. Ia mengatakan bahwa itu adalah hal pertama yang diajarkan oleh Ronaldo, yaitu untuk tidak alergi terhadap kekalahan. Di tahun 2009, setelah musim yang sulit,
sering di bangku cadangkan demi Berbatov dan menyaksikan dari tribun saat Manchester United tumbang di tangan Barcelona pada final UCL, dia akhirnya akan pindah setelah Ronaldo hengkang ke Madrid. Nani sebenarnya diharapkan untuk dapat menggantikannya, namun bahkan dia pun jatuh pada narasi ini. Dia pernah berkata tentang hal ini, "Saya yakin saya dapat melakukan apapun yang telah dilakukan oleh Ronaldo. Tujuan saya adalah untuk menjadi yang terbaik di dunia suatu hari nanti." Jadi jelas jika dia juga merasakan tekanan yang menyamai pencapaian temannya tersebut. Dan bahkan Ronaldo sendiri kemudian mengatakan, dia, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, seindah apapun ia tampil, statistiknya kurang memuaskan, dan meskipun ia tampil di panggung terbesar, 2 gol dan 1 assist saat melawan Bayern di babak perempat final Liga Champions sudah cukup untuk membuktikan hal tersebut. Konsistensinya masih jauh dari kata ideal. Nani belum mampu mengukir jalan bagi dirinya sendiri. Ia hanya dilihat oleh para fans sebagai bukan Ronaldo. Saat ini, melihat bagaimana para penggemar memperlakukan Martial, pemain yang dicintai meskipun selalu membuat frustasi untuk ditonton, mengapa Nani tidak pernah mendapatkan cinta yang sama? Namun pada tahun 2010, dia juga dituduh merusak gol terhebat Ronaldo. Masalahnya, dia tidak melakukannya. Dia hanya menyentuh bola di dalam gawang. Wasitlah yang seharusnya menjadi sasaran kemarahan. Terlepas dari itu, hal tersebut jelas tidak terlalu mempengaruhinya. Dan saya dapat mengatakan bahwa musim 2010-2011 merupakan salah satu musim terbaik bagi pemain United sepanjang sejarah. Pada tahun tersebut, Nani mencetak 10 gol dan memberikan assist sebanyak 20 kali, 19 diantaranya di Liga. Yang berarti di seluruh Eropa, hanya Messi yang mencatatkan lebih banyak assist. Dan sepanjang sejarah Premier League, hanya Henry, De Bruyne, dan Fabregas yang mampu mengungguli Nani. Pada musim itu ia juga mencapai 100 pertandingan di Liga Inggris dan mengalahkan Ronaldo secara keseluruhan. Itu adalah musim di mana meskipun harus menghadapi 2 cedera yang berbeda, ia tampil dalam 28 pertandingan di Liga dengan sumbangan 28 gol. Ia merupakan salah satu yang terbaik di Liga, dan ia masih berusia 24 tahun. Hanya 2 tahun lebih tua dari Ronaldo saat ia menjalani musim pertamanya di level dunia. Namun perlakuannya berbeda. Meskipun ia memenangkan penghargaan pemain terbaik Manchester United, ia bahkan tidak masuk dalam nominasi penghargaan pemain terbaik PFA yang dimenangkan oleh pemain-pemain seperti Scott Parker dan Charlie Adam, dan dinominasikan sebagai pemain muda terbaik. Namun ia harus kalah dari Jack Wilshere yang memiliki jumlah gol yang lebih sedikit dari Nani. Dan yang lebih buruknya lagi, tiba-tiba saja ia harus tersingkir di final Liga Champions. Setidaknya ia mendapatkan tempat di tim terbaik tahun ini, dan kemudian dinominasikan untuk Ballon d'Or. Namun hal tersebut tidak cukup untuk memuaskannya setelah ketidakadilan seperti itu. Musim berikutnya, ia menyumbangkan gol dengan perolehan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Total 25 gol, atau sekitar 1 gol setiap 114 menit. Namun sayangnya United tampil buruk. Sir Alex masih memperlakukannya seperti anak kecil yang belum dewasa. Seperti yang sering dikatakan oleh Pepe kepada media. Ferguson selalu meneriaki Nani. Ia melihat kesalahan dari setiap hal yang dilakukannya. Mungkin karena ia mengira Nani akan sebagus Ronaldo. Dan musim berikutnya Nani akhirnya patah arang. Bermain penuh selama 90 menit hanya 6 kali, menjadi korban cedera hamstring pada musim terakhir Sir Alex. Dengan kepergiannya, Nani mencari jalan keluar. Tetapi Manchester United menghentikannya. Pelatih baru David Moyes mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi bintang dalam timnya. Namun kemudian para pemain seperti Tom Cleverley dan Danny Welbeck mendapatkan menit bermain yang lebih banyak darinya. Kemudian kepindahan ke Juve disiapkan. Dan pada menit-menit akhir bursa transfer, mereka memblokir kepindahannya tersebut. Dan sekali lagi memaksanya untuk tetap tinggal.
Tetapi kemudian Nani sudah muak dengan Van Gaal. Dan pada akhir musim, ia pergi melalui pintu belakang karena Van Gaal hampir saja memintanya untuk tetap tinggal. Apa yang tidak banyak orang lihat adalah bahwa mereka melupakan pemberi assist terhebat dalam sejarah klub. Pemain seperti Cantona, Beckham, Ryan Giggs, tidak ada yang mencatatkan frekuensi assist yang lebih tinggi daripada Nani. Dan di sepanjang sejarah Premier League, hanya Fabregas yang melakukan hal yang lebih baik. Memang begitulah adanya. Terlepas dari itu, ia pindah ke Sporting, memenangkan Piala Portugal lainnya. Kemudian pindah ke Fenerbahce, memberikan segalanya dengan harapan dapat dipanggil ke Euro 2016. Di turnamen tersebut, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Portugal berulang kali gagal memenangkan pertandingan di bawah waktu 90 menit. Tetapi Nani selalu ada di sana, mencatatkan sejumlah angka saat bermain imbang melawan Islandia, Polandia, Hungaria, serta saat menghadapi Wales di semifinal. Ketika tiba saatnya untuk menghadapi Prancis, itu adalah pertandingan yang dapat menentukan karirnya. Tetapi tentu saja, saat Ronaldo terjatuh ke lapangan karena cedera, ia menyerahkan ban kapten kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nani. Ironisnya, dalam pertandingan terhebat dalam karirnya, ia harus memainkan peran sebagai pemain yang selama ini selalu ada dalam bayang-bayangnya. Terlepas dari bagaimana dia bermain malam itu, pada akhirnya Portugal menjadi juara Eropa. Ronaldo telah mencapai mimpi terbesarnya. Dan setelah emosi menjadi tenang, Ronaldo menghampirinya, berterima kasih atas segalanya, dan menyerahkan sepatu perak kepadanya sebagai tanda terima kasih. Semuanya telah berputar penuh. Sejak saat itu, muncul kepindahan singkat ke Valencia dan Lazio. Dan dengan satu pilihan terakhir, ketika mendapati Sporting dalam kekacauan total dengan semua pemain bintang yang meninggalkan klub setelah para penggemar menerobos masuk ke tempat latihan dan memukuli mereka, ia kembali ke Sporting, menolak tawaran miliarder di Qatar dan Cina untuk mencoba mempertahankan timnya, dan entah bagaimana ia membawa mereka meraih gelar Piala Portugal sekali lagi. Sebelum pergi untuk bermain di Orlando City selama 3 tahun, dan kemudian bermain di Venezia, Melbourne Victory di Australia, dan sekarang bermain untuk Adana Demirspor di Turki. Tampaknya akhir karirnya semakin dekat. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.